Kita mau belajar apa nih, Fitri nih? Jadi guys, hari ini kita mau belajar pewarisan sifat. Katanya ini materinya highly requested banget nih. Iya, katanya ada yang mau request, Kak, mau belajar tentang pewarisan sifat tuh, Kak. Oke, kita hari ini mau belajar pewarisan sifat nih. Langsung aja ya, aku share screen. Oke, semangat semuanya belajarnya. Udah kelihatan belum nih di Zoom share screen-nya? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Sebentar ya guys. Ada yang mau. Asik, mantap. Oke, ayo kita mulai ya. Bersiap teman-teman. Ya, jadi di sini sekarang kita mau belajar pewarisan sifat. Nah, kalian tahu lah ya pewarisan sifat. Kita baca dulu nih kalian pertamanya. Makhluk hidup akan mewariskan sifat-sifat yang ia miliki kepada keturunannya. Ya, kita pikirin dulu deh contohnya. Nggak usah jauh-jauh, contohnya misalkan orang tua kalian matanya warna coklat. Nah, terus diturunin tuh ke kalian. Kalian juga sekarang matanya warna coklat. Atau orang tua kalian rambutnya keriting, terus kalian juga rambutnya keriting. Nah, itu di situ terjadi pewarisan sifat dari orang tua kalian ke kalian. Nah, pewarisan sifat tersebut diatur oleh materi genetik yang ada di dalam inti sel, yaitu DNA dan RNA yang akan membentuk gen. Di sini ada yang udah familiar sama konsep DNA dan RNA? Mungkin bisa jelasin sedikit apa itu DNA, apa itu RNA? Coba ada yang tahu nggak nih apa DNA tuh? Oke, jadi DNA itu DNA yang banyak akan menyusun suatu gen, ngerti nggak? Ya, jadi misalkan kalian anggap Lego nih. Misalkan DNA itu Lego. Terus nanti Lego disusun banyak jadi rumah gitu misalkan. Nah, rumah itu bisa disebut kayak gen. Nah, itu DNA. Ada juga yang namanya RNA. Jadi nanti DNA dan RNA ini bakalan berperan penting dalam pewarisan sifat. Nah, DNA dan RNA itu letaknya ada di dalam inti sel, di dalam kromosom nih. Ini yang bentuknya kayak X, itu kromosom. Terus kan ada bulat-bulat gini kan, bulat-bulat yang gini. Nih, ini namanya DNA. Dan yang buat yang nggak tahu, gen adalah pengendali ciri genetik makhluk hidup yang bersifat menurun. Gen ada dua jenis, dominan dan resesif. Iya, jadi gen itu sifat genetik yang diturunkan kepada keturunannya, kayak contoh tadi yang aku bilang tentang rambut keriting atau enggak mata coklat. Sampai sini paham nggak guys? Yang paham kasih reaksinya jempol atau senyum atau apapun. Paham, Kak. Oke, paham, Kak. Next, kalau gitu. Di sini kita ngomongin perbedaan DNA dan RNA. Aku tunjukin strukturnya dulu ya. Ini strukturnya. Kalau dari strukturnya bisa dilihat, ini DNA, ini RNA. Nih, kalau DNA itu bentuknya linker-linkernya double gitu kan. Ini kita sebut namanya double helix. Nih, kayak apa ya namanya?
kayak mie, tapi bukan mie. Ya gitulah ya, maksudnya apa? Yang ngerti lah ya kalian gimana maksudnya. Nah, ini DNA ini namanya disebut strukturnya disebut double helix. Untuk RNA, ini dia cuma single strand doang, karena dia sendiri kan. Dia nggak berputar-putar dua kali kayak DNA. Nah, ini dari segi struktur bisa kelihatan banget nih perbedaan DNA dan RNA. Terus kita lanjut ke perbedaan yang berikutnya. Pertama adalah bentuknya tuh kayak ini tau gak sih, tangga-tangga di princess tangga istana yang muter. Iya, kayak gitu. Nah, selanjutnya ya, kita masuk ke letaknya. DNA letaknya ada di inti sel. Kalau RNA letaknya ada banyak, ada di inti sel, ada di sitoplasma, ada di ribosom. Itu letak dari RNA. Karena RNA itu kan fungsinya nggak cuma buat pewarisan sifat doang ya, dia kan fungsinya juga buat sintesis protein. Anda pernah dengar belum sintesis protein? Pernah, Kak. Ya, jadi nanti sintesis protein itu proses mencerna protein kita untuk membantu fungsi tubuh. Makanya RNA letaknya lebih banyak daripada DNA. Gitu. Selanjutnya bentuk tadi udah kita bahas ya, DNA itu pita spiral ganda bentuknya dan RNA bentuknya pita tunggal. Selanjutnya komponen gula. Komponen gulanya kalau untuk DNA itu deoksiribosa. Nah, ini deoksiribosa itu sebenarnya singkatan dari D pada DNA itu deoksiribosa. Untuk RNA gulanya itu ribosa. Ya udah, ini singkatan dari R yang ada di RNA yaitu ribosa. Selanjutnya ada ukuran. Kalau DNA itu ukurannya sangat panjang. Ya, ukurannya sangat panjang. Dia, kalau kalian pernah lihat gambar proses mitosis tuh ya, pasti kan di tangannya ada yang begini-begini gitu kan, bulat. Ini bulat, terus isinya kayak begini-begini gitu, panjang, kayak kelilit-kelilit. Nah, itu tuh kromosom, tapi banyak mengandung DNA-nya, makanya DNA itu panjang, karena kan sifat dalam tubuh kita banyak kan. Hidung pesek mancung, matanya belok atau sipit gitu. Terus ukuran RNA pendek. Terus kita lanjut ke DNA, ke perbedaan berikutnya yaitu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ada dua jenis. Ada yang namanya purin, ada yang namanya pirimidin. Purin dibagi lagi jadi dua, ada yang namanya adenin, ada yang namanya guanin. Kalau pirimidin ada dibagi juga dua, ada yang namanya sitosin, ada yang namanya timin. Ini untuk di DNA ya. Ini untuk di DNA kayak gini nih, jadi purinnya ada adenin dan guanin, kalau pirimidinnya ada sitosin dan timin. Kalau untuk basa nitrogen RNA, ini kurang lebih sama, ada dua juga, purin dan pirimidin. Nah, purinnya juga sama nih, adenin dan guanin. Nah, letak perbedaannya ada di sini, sitosin dan urasil. Nih, kan kalau di DNA itu namanya timin ya. Kalau di RNA, namanya itu urasil. Nah, ini sebenarnya kalian hafalin aja ya, kalian nggak perlu search lebih mendalam tentang ini, karena ini bakal lebih kalian pelajarin di SMA. Cuman aku kasih tahu yang kuncinya aja, kuncinya itu pokoknya kalau DNA, dia punyanya timin, kalau RNA, dia punyanya urasil gitu. Nggak usah dibawa pusing, guys. Santai aja dulu, santai. Selanjutnya, ke perbedaan berikutnya ada kadar. Nah, DNA itu kadarnya tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Jelas lah ya, karena yang melakukan sintesis protein adalah RNA. Nih, berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Lanjut, ke fungsi. Fungsinya DNA itu adalah mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. RNA sintesis protein. Fungsi dari RNA adalah sintesis protein. Di sini DNA disebut juga fungsinya sintesis protein ya. Cuman aslinya nanti kalian juga belajar lebih mendalam tentang sintesis protein itu di SMA juga.
peran DNA dalam sintesis protein itu sebenarnya kecil, yang lebih berperan itu sebenarnya RNA. Cuman bisa juga disebut sih kalau DNA itu fungsinya sintesis protein. Cuman yang lebih berperan dalam sintesis protein itu RNA. Gimana? Sampai sini masih aman? Ayo, gimana kasih reaction dong? Kasih reaction. Oke. Hebat Abin, mantap. Oke. Oke, kita lanjut ya guys. Pokoknya kalau Ini senang aja ya kalau misalkan kecepatan atau apa bilang aja ya. Iya, kalau kalian kecepatan atau Aku kalian kurang bingung, ngerti kalian bagian aja. ini Kak. Gitu ngomong aja, nggak apa-apa, santai. Yoi, betul. Kalau masih pada paham, kita lanjut. Next, kita bakal ngomongin hukum pewarisan sifat. Ya, hukum pewarisan sifat, mungkin kalian udah pernah dengar nama orang ini ditemukan oleh Gregor Mendel dengan menghilangkan kacang ercis. Jadi dia ngelakuin sebuah percobaan pakai kacang ercis atau kacang polong, biasa disebutnya. Nah, ada beberapa alasan dia menggunakan kacang ercis atau kacang polong karena kacang ercis itu punya sifat yang berbeda-beda atau jenisnya berbeda-beda. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warna merah. Jadi dia punya banyak variasi gitu. Nah, kedua, waktu pembuahannya sebentar. Dan ketiga, kacang polong itu mudah untuk dibudidaya. Makanya dalam percobaan Mendel, dia menggunakan kacang polong. Nah, dari hasil percobaan itu, Mendel nemuin dua hukum. Yang pertama, dia punya hukum segregasi. Hukum segregasi. Nah, hukum segregasi adalah pasangan alel pada induk akan memisah, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Ups. Ya. Jadi anaknya cuma punya satu gamet dari yang diwarisin dari orang tuanya. Kita lihat di gambarnya ini ya. Nih, contohnya ada induk betina. Induk betina itu dia ada T besar, ada T kecil. Berarti kan bisa dipisah dong. Ada yang cuma T besar doang, ada yang T kecil. Gametnya bisa dipisah. Nah, ini dari induk betina. Dari induk jantan, ada T besar dan T kecil juga dipisah menjadi T besar juga dan T kecil. Hasil gabungannya kayak begini. Ada T besar, ada T besar, T kecil, ada T besar, T kecil juga, ada T kecil, T kecil. Nah, ini penerapan hukum segregasi. Jadi, di sini masing-masing induk tuh cuma bisa ngasih satu gamet doang ke anaknya. Gitu ya, guys. Ini hukum pertamanya Mendel. Terus dia nemuin lagi hukum keduanya namanya hukum asortasi. Gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan induk-induknya. Nah, yang hasil perpaduan tuh yang di sini nih, yang T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Ini hasil perpaduan dari induk-induknya. Sejauh ini aku tanyain lagi, ada yang mau nanya? Karena ini nanti prinsip ini nih yang bakal dipakai ke depannya buat kita ngerjain soal. Mana nih? Mau nanya Kak? Ya Kak, gamet itu apa sih Kak? Gamet itu jadi gamet itu sifat yang diturunkan kepada anaknya. Contohnya, tapi dalam bentuk huruf itu kita nulisnya jadi kayak T besar, T kecil. Nah, ini tuh bisa disebut sebagai gamet nih, sifat-sifat kayak gini kayak T besar. Maaf ya, bukan yang ini. Yang ini maksudnya. T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Nah, ini gametnya.
Oke, nanti dulu kita masih ini Ya, dulu. Kita ada mau di belajar bawah. nih habis ini nih. Rasio fenotip apa sih? Rasio genotip apa sih? Oke, lanjut aja Kak, kali Kak. Udah pada nggak sabar ya ke bagian yang asiknya tapi ya. Nah, tadi kan Anda sempat sebutin genotip-fenotip tuh. Itu tuh salah satu istilah-istilah yang ada pada genetika yang bakal kita pakai buat di bab jenis-jenis persilangan nanti. Satu-satu ya. Pertama ada istilah namanya parental, ya parent gitu kan. Parent bahasa Inggris kan artinya orang tua atau induk. Selanjutnya ada filial. Filial itu artinya keturunan. Biasanya kalau misalkan di soal tuh ada filial pertama, anak pertama, atau ada filial kedua atau anak kedua. Gitu ya. Selanjutnya ada dominan. Tadi aku sebutin kan di awal gen itu ada yang sifatnya dominan, ada yang sifatnya resesif. Nah, gen yang dominan itu yang sifatnya kuat. Jadi dia menutupi sifat yang dia sifat yang menutupi suatu sifat resesif. Biasanya ditulis dengan huruf kapital. Terus resesif yaitu sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Biasanya dituliskan dengan huruf kecil. Selanjutnya ada genotipe. Genotipe itu sifat yang tak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf kayak ini. M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil, atau kayak tadi, T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Biasanya huruf ini tuh melambangkan sesuatu. Dan di sini M kan. Kalau M itu biasanya ngelambangin warna merah. Nah, yang gede tuh, yang hurufnya gede biasanya merah, yang hurufnya gede itu biasanya melambangkan warna merah. Yang M itu melambangin warna putih. Nah, yang M besar itu yang sifatnya dominan, yang M kecil itu yang sifatnya resesif. Selanjutnya ada fenotipe. Fenotipe itu sifat tampak. Warnanya kelihatan gitu loh. Kayak tadi aku sebutin ada yang warna merah. Terus nanti bisa juga ada yang warna putih. Bisa juga ada yang warna merah muda. Ini tuh percampuran dari merah dan warna putih. Bisa juga ada yang warnanya banyak sih, bisa ini sifatnya bisa juga tinggi atau nggak bisa juga kerdil, baik ya gitu lah. Pokoknya fenotipe itu sifat yang benar-benar kelihatan gitu loh. Selanjutnya ada homozigot. Homozigot itu pasangan alel sejenis atau nih yang kayak gini, A besar A besar atau A kecil A kecil. Heterozigot. Heterozigot itu pasangan alel yang tidak sejenis atau A besar A kecil. Sejauh ini paham lah ya? Paham, Kak. Mantap. Kita lanjut. Kita tahu nih fenotip apa, genotip apa, genotip apa ya. Kita lanjut ke jenis persilangan kalau gitu ya. Persilangan menjadi dua, nanti ada persilangan dominan, sama satu lagi ada persilangan intermediate atau semi dominan. Kita belajar dulu yang persilangan dominan. Langsung aja contoh soal biar kalian ngerti gimana maksudnya. Yang pertama ada soal bunga berwarna merah disilangkan, bunga berwarna merah nih M besar artinya dominan, disilangkan dengan bunga berwarna putih atau M kecil. Jika keturunan pertama F1-nya 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Oke, berwarna merah gitu ya. Jadi di sini ini sebenarnya udah ada gambarnya, tapi aku tulisin lagi aja biar sambil aku tulis aku bisa jelasin. Nih, parentalnya pertama ada M besar, nanti disilangkan dengan M kecil. Berarti gamet yang kita dapetin ada M besar, ada juga M kecil. Nah, dari sini hasil persilangan itu menjadi M besar, M kecil. Ini warna merah nih, 100% warna merah. Terus, F1. F1 ini disilangkan satu sama lain. Jadi M besar, M kecil disilangkan lagi sama M besar, M kecil. Di sini fenotip gametnya kita dapat dua jenis, ada M besar, M kecil, ada M besar, M kecil. Nah, kalau menurut aku ya ini bagian seringnya, kita bikin tabel. Di sini kita tentuin jenis gamet yang udah kegabungnya dengan cara pakai tabel. Yang pertama kita cari dulu yang di kolom ini. Yang di kolom ini kan berarti ada pertama M besar, ada juga M besar.
Terus yang ini M besar, M kecil. Yang ini M besar, M kecil. Yang ini M kecil, M kecil. Oh ya, penulisannya selalu diutamain yang gede dulu ya. Jadi aku kan bacanya dari tadi sini ke sini gitu kan. Terus sini ke sini. Nah, harusnya berarti kalau gitu ini M besar. Terus yang ini harusnya aku bacanya M kecil M besar dong. Cuman biasanya penulisan kayak ini tuh nggak dilakuin gitu. Penulisannya tuh selalu yang gede dulu, jadi M besar baru M kecil. Yang ini juga, yang ini M besar dulu baru yang M kecil. Gitu. Nah, oke, kita udah dapat jenis-jenis gametnya ada 4, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Karena jenis persilangannya itu persilangan dominan, maka semua yang ada huruf M besarnya, M besar itu kan artinya merah kan. Artinya hasil pembuahannya juga warnanya merah. Jadi di sini kita cuma fenotipenya ada 2 doang. Ada yang warnanya merah dan ada yang warnanya putih. Sekarang kita hitung ada berapa yang warna merah, ada berapa yang warna putih. Caranya ini kan M besar, jelas lah berarti warnanya merah. Pertama nih ada 1 merah. Kedua ada M besar, M kecil. Karena yang hurufnya kapital yang menang sama yang hurufnya kecil, artinya ini juga warnanya merah. Ini juga sama, warnanya merah. Jadi ada 3 merah, banding 1 putih. 1 putih itu yang M kecil ini. Itu guys. Paham belum untuk yang persilangan dominan? Hapus. Paham, Kak. Paham, Kak. Kak. Lanjut ya. Iya, tadi ada yang ini kenapa? Ada yang mau nanya ya? Oh, enggak, berarti aku salah. Udah ngerti berarti Alisa tadi rasio fenotipnya gimana cara nentuinnya udah paham Alisa? Udah, Kak. Alhamdulillah, mantap, hebat. Perbedaan F1, ada yang nanya nih Kak, aku dari PC, nggak apa-apa, aku bacain ya. Kak, mau nanya, perbedaan antara F1 dan F2 apa ya Kak? Atau gimana sih Kak itu Kak? Oh, gini. Perbedaan F itu singkatan dari filial ya. Filial itu artinya anak. Nah, F1 sama F2 apa perbedaannya? Di sini bisa kita lihat. Pertama itu kan kita menghilangkan M besar sama M kecil. Hasil anaknya itu M besar M kecil kan. Ini tuh anak pertamanya, makanya F1 kita sebutinnya. Nah, si F1 ini jadi parent lagi, jadi parental lagi dia. Tapi disebutnya parental kedua karena bukan parental pertama, karena parental pertama tuh yang ini. Parental kedua ini M besar M kecil diselangin dengan M besar M kecil. Nah, hasil anaknya 4 ini tuh yang ini, yang ini tuh kita sebut F2, yaitu anak kedua. Istilahnya tuh kayak gimana ya? Kalian punya kakek kan? Nah, kakeknya itu P1. Kakek kalian itu ngelahirin orang tua kalian. Nah, orang tua kalian itu namanya F1. Tapi orang tua kalian bisa juga disebut P2. Nah, anak dari orang tua kalian itu adalah kalian. Kalian disebut sebagai F2. Ngerti nggak? Tadi Ngerti, Kak. Ya, oke. Ngerti, Kak. Lanjut ya berarti ke persilangan intermediate. Intermediate atau semi dominan. Kita baca dulu soalnya. Bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Jika keturunan pertama atau F1 100% berwarna merah muda. Perhatiin ya guys, ini merah muda. Tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Di sini aku kasih tahu dulu perbedaannya sama yang dominan. Kalau yang dominan itu kan dia bilang hasil persilangannya berwarna merah. Kalau di sini dia bilang hasil persilangannya warna merah muda. Artinya ini adalah campuran warna merah. Ini adalah hasil dari pencampuran warna merah dan warna putih. Jadi warna merah dan warna putih itu ada hasilnya, pencampurannya jadi warna merah muda. Kalau yang awalnya itu kan pencampuran warna merah sama warna putih jadinya merah. Kalau yang ini pencampuran merah sama warna putih jadinya merah muda. Ini berpengaruh ke
rasio fenotipenya. Jadi kita kerjain ya soalnya. Yang pertama ada P1, kita punya M besar disilangin dengan M kecil. Jadi ini gametnya M besar, M kecil, hasilnya M besar, M kecil. Ini warnanya merah muda, guys. Sekarang terjadi lagi persilangan antara F1, namanya P2. Jadi M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Ada gametnya ada M besar, M kecil, ada juga M besar, M kecil. Sekarang kita bikin tabelnya. Ini ada M besar, M kecil. M kecil. Oke, yang pertama ada M besar, M kecil, M besar, M kecil. Untuk proses penyilangannya sama sih, kurang lebih sama kayak yang awal, kayak yang persilangan dominan. Perbedaannya itu nanti di fenotipenya. Jadi di sini kita nggak cuma punya 2 warna, tapi kita punya 3 warna. Yang pertama ada merah. Merah itu yang ini. Yang M besar namanya merah. Yang kedua kita punya warna merah muda. Merah muda itu yang ini. Yang M besar, M kecil. Dan terakhir kita punya warna putih. Warna putih itu yang ini. Yang M kecil. Jadi kalau kita hitung, yang merah ada 1, yang merah muda ada 2, yang putih ada 1. Ini perbandingan fenotipenya untuk persilangan intermediate. Gimana? Ada yang ditanyain? Paham, Kak. Oke, gimana nih yang lain? Coba kasih reaction dong, Paham. Iwan paham. Yang lain? Kak, jadi Mau Ya. tanya, Kak. Mau tanya. Ya. Ada yang nanya nih, M kecil atas itu nggak dihitung, Kak? M kecil atas. M kecil atas yang mana ya? Bentar. Mungkin maksudnya M yang filial 1. Yang ini. Iya kah? Kayaknya yang di tabelnya nih kayaknya maksudnya dia. Yang ini. Enggak, yang atasnya lagi. Yang ini. Enggak, bawahnya lagi. Nah, yang tabel. Yang bentar, yang ini. Nah, iya, mungkin maksud dia itu. Yang Itu di kan tabel. yang sebelumnya M besar. Yang di tabel. Nah, iya itu Kak, gimana tuh? Maksudnya kenapa itu M kecil itu nggak dihitung, Kak? Dihitung kok. Ini kan akhirnya kan berpengaruh kepada pembuatan tabelnya kan, pewarisan sifatnya. Jadi gini, mungkin agak kurang paham. Fit nggak bawa yang nggak bisa notet kalau iPad. Jadi M kecil ini adalah gametnya, dia bukan sebagai hasil dari persilangan itu. Ini tuh jadi kayak perkalian, samping kali atas gitu. Nah, yang M kecil yang ditanya itu yang tadi kamu bilang itu adalah gametnya, dia bukan hasilnya, itu gametnya kayak ini cuma dari ibunya doang, bukan dari ibu dan ayahnya gitu. Kan kalau persilangan itu pasti ada 2, ada yang jantan, ada yang betina, pokoknya 2 induk gitu, 2 parental. Makanya di sini ada yang mungkin yang bentuknya vertikal ini adalah gamet dari bapaknya atau induk jantannya. Yang horizontal yang di atas yang besar sama yang kecil ini, nah itu siapa misalnya gamet dari parental ibunya atau parental betinanya, dia bukan hasil anaknya. Kalau hasil anaknya itu yang udah ada 2 gamet berpasangan ini nih, M besar, M kecil, itulah yang dihitung karena itulah
hasil dari filialnya, hasil dari sifat anak-anaknya. Kalau yang Kak kenapa nggak dihitung, itu adalah baru satu doang, itu baru gamet si entah bapaknya doang atau ibunya doang, kayak gitu. Gimana nih? Oke, paham. Alhamdulillah, makasih. Ya, siap. Mantap. Kamu nanya, Ya, boleh. itu kan yang sebelumnya yang persilangan dominan M besar dan M kecil itu disebutnya merah. Kok sekarang M besar dan M kecil disebutnya merah muda? Nah, iya. Jadi, ini perbedaannya nih. Kalau yang di persilangan dominan, yang huruf kapital menang. Artinya M besar kan tadinya ada M besar M kecil kan. Nah, hasilnya totally merah, bener-bener merah gitu. Jadi si yang M besar bener-bener menang gitu. Tapi untuk yang persilangan intermediate atau semi dominan, M besar M kecil bukan merah doang, tapi kecampur mereka yang M besar sama M kecil. M besar itu kan merah kan tadi. Yang M kecil itu putih. Nah, mereka kegabung jadinya warnanya merah muda. Nah, perbedaan kedua persilangannya itu ada di sini. Jadi kalian kalau misalnya ketemu soal yang bunga warnanya merah, ada bunga yang warnanya putih. Pas mereka punya anak, warna bunganya merah. Oh, itu artinya persilangan dominan. Tapi kalau misalnya kalian ketemu soalnya ada bunga warna merah, ada bunga warna putih, hasil anak bunganya itu bunganya warna merah muda. Nah, itu artinya jenis persilangannya intermediate. Ini bab pewarisan sifat. Oke, Kak. Oke, Nizar. Mantap, Nizar. Gimana yang lain? Paham, Kak. Paham ya? Kak. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ada yang namanya, ini typo nih, harusnya persilangan dihibrid. Nah, perbedaannya sama persilangan monohibrid, kalau yang persilangan monohibrid itu kita cuman ngilangin satu jenis sifat gitu. Contohnya tadi yang tadi kita omongin itu sifatnya warna. Sekarang yang kita omongin itu sifatnya ada dua jenis. Ada warna, ada juga sifat ukuran. Nih, di sini kita langsung masuk ke soal ya. Kacang ercis berbiji bulat, maaf ya teman-teman, kacang ercis berbiji bulat warna kuning. B besar, K besar, K besar. Artinya dominan ya. Yang dominan itu warna bulat dan warna kuning. Disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau. B kecil, K kecil, K kecil. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Ayo kita kerjain. Jadi di sini ada kacang ercis bulat kuning disilangkan dengan kacang ercis kisut hijau. Ini T1-nya. Sekarang kita tentuin gametnya. Ada yang tahu nggak gametnya apa aja? Pertama dari yang ini gametnya artinya apa? Ada apa aja? BK, B besar, BK kecil. B besar, K besar. Nah, Iya, B besar, K besar. B besar, K besar ya guys. Dengan B kecil, K kecil. Yang ini? B kecil, K kecil. B kecil, K kecil. B kecil, K kecil. B kecil, B kecil sama K kecil. Nah, ada yang tahu? Ya, kelihatan ya nanti ya ini. Gimana gitu? Sebentar ya. Di zoom ke kanan aja, Kak. Aku hapus biar kalian coba. Nah, hasil F1-nya apa? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Iya, betul. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini filial satunya ya, anak pertamanya. Sekarang, masing-masing B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan satu sama lain. Nah, artinya di sini kita punya gametnya beda nih, beda kayak yang awal. Di sini kan gametnya satu-satu doang nih, B atau enggak K. Di sini kita ada
B besar K besar, ada B besar B kecil, ada B kecil K besar, ada B kecil K kecil. Di sini juga kayak gitu. Ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Kayak yang tadi kita bikin tabelnya. Tadi kan tabelnya 2 kali 2, sekarang tabelnya 4 kali 4. Nah, udah kan kita bikin kayak gini. Terus sama deh kayak yang tadi, tinggal kita isi. Yang pertama, ini kan ada B besar. Ada B besar juga. Ada K besar juga, ada K besar. Yang bawah, B besar, B besar, K besar, K kecil. Terus B besar, B kecil, K besar, K besar. Terus ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus lanjut, ada B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar. Ada yang mau isi sisanya nggak? Apalagi coba yang ini apa? B kecil, B kecil, B kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. K besar. Ini apa? B kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar, K kecil. Ini B besar, B besar, kecil, B K besar, K kecil. besar, K kecil. ini B besar, B besar, B kecil, kecil, K kecil, K kecil. ini B kecil, B kecil, K kecil, besar, K besar, K kecil. yang terakhir. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. K kecil. Cakep. Ini namanya gametnya. Ini genotipenya ya. Yang B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B kecil, K kecil. Ini, semua ini tuh namanya genotipenya. Sekarang kita cari tahu fenotipenya. Dikatakan katanya tadi kalau yang B besar itu bulat, yang B kecil kisut, yang K besar kuning, yang K kecil hijau. Buat cari tahu fenotipenya, kita harus lihat dulu nih. Pertama kan ada yang namanya bulat kuning kan berarti. Bulat kuning. Bulat kuning itu artinya nanti di genotipenya pasti ada B besar apapun dan K besar apapun gitu. Nah, yang kayak begini kalau dalam tabel coba kita hitung ada berapa. Ini kan yang ini pertama. Masuk dong. Ini kan B besar, ada B besar, ada K besar. Jadi ini masuk. Terus ini juga masuk nih karena ada B besar, K besar. Berarti 2. Ini juga masuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi nggak? Kalau yang ini masuk nggak yang ini? Nggak ada. Enggak, Kak. Enggak. Soalnya beda. Soalnya itu Beda angkanya kecil. Itu bulat hijau. Ya ini nggak masuk ya. Jadi untuk yang bulat kuning itu ada 9. Terus ada yang namanya bulat hijau. Tadi udah ada yang sebutin tuh bulat hijau. Sekarang kita hitung ya. Bulat hijau itu kan berarti B besar sama K kecil. Nggak boleh ada K kecil berarti. Nggak boleh ada yang gedenya. Karena sekalinya ada yang gede, itu nanti dia bakal warnanya kuning. Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Iya, udah habis ya? Atau ada lagi? 3 aja, Kak. Itu aja, Kak. Selanjutnya, berarti fenotipe selanjutnya kira-kira ada yang kayak gimana nih? Bulat kuning udah, bulat hijau udah. Berarti ada apa lagi? B kecil, K besar. Sud kuning. Sud kuning. Sud kuning. Betul, kisut kuning. Kisut kuning tadi kayak udah ada yang bilang itu B kecil K dan besar. K besar. Ayo, hitung lagi ada berapa? Pertama ini pasti enggak dong, yang gede-gede enggak. 4, Kak. Ada 4. Enggak. 3. 3 dong. 3, Kak. 1, Ada 3, Kak. 3. Iya, betul. Ada 3. Terakhir, kisut kuning. Kisut kuning. Kisut hijau. Ada berapa berarti? 1. Oh, ada 1. Nah, jadi untuk ini aku hapus ya. Jadi untuk persilangan di hibrid, itu kita dapetin rasio fenotipenya tuh 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain? Nanti kalian biasanya kalau di soal UN, nggak tahu isi ya, sekarang udah gimana, biasanya tuh yang ditanyain tuh soal-soal persilangan kayak gini. Ada yang mau ditanyain? Lanjut, Udah jelas, Kak. Oke, udah Ada, jelas. Kak. Oh, abis ini, bentar. Abis ini harusnya ada latihan soal, tapi ada yang pengen aku kasih tahu dulu nih ke kalian. Lupa aku masukin ke modulnya, nanti aku tambahin. Jadi, cara mencari gambar. Nah, cara mencari gamet itu sebenarnya kita punya rumus. Rumusnya itu 2 pangkat N. N itu jumlah heterozigot. Maksudnya jumlah heterozigot. Jadi, contohnya misalkan ada M besar, M kecil, B besar, B kecil. Berarti ini jumlah heterozigotnya ada 2. Karena ini jumlah heterozigotnya ada 2. Karena ini beda kan. Ini M besar, M kecil, ini B besar, B kecil. Berarti gametnya nanti pasti ada 4. Kenapa bisa 4? Karena kita bisa hitung pakai rumus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, gini. Aku kasih contoh lagi. Misalkan M besar, M kecil, B besar, B kecil. Ini berarti ada berapa jumlah heterozigotnya? 1. 1. 1. Jadi jumlah gametnya pasti 1. Pasti 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, apa aja ini bisa kita lihat ini. Ini kan dia gametnya cuma, ini katanya gametnya ada M besar, M kecil, sama B besar kan. Nanti berarti bisa kebentuk kayak gini. M besar, B besar, M kecil, B besar. Berarti sesuai dong. Ini kan jumlahnya ada 2. Sesuai dengan perhitungan kita tadi yang pakai rumus. Jadi kalian bisa pakai rumus ini nanti kalau misalkan ditanya jumlah gamet ada berapa. Gimana? Ngerti nggak? Paham, Kak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kalau paham berarti sekian dari materi. Abis ini kita bakalan latihan soal-soal lagi. Gimana, Sob? Bentar, Kak, nyatet dulu. Ayo. Oke, mantap dicatat. Habis ini kita Kak, aku mau lihat yang slide monohibrid dong. Aku mau screenshot buat catatnya. Dulu coba yang ini dulu di screenshot. Habis itu balik lagi. Iwan nggak paham. Iwan nggak paham di mana, Iwan? Gimana, Iwan? Belum paham yang terakhir tadi. Jelasin lagi yang terakhir. Bentar, Iwan dulu nih. Ya, tadi ada di screenshot ya. Jadi, Iwan, untuk mencari jumlah gamet, kamu tahu kan gamet apa? Gamet itu yang kayak tadi nih, misalkan B besar, B kecil, ini namanya gamet. B kecil, B kecil.
besar, T kecil, T kecil. Ya, nanti di-share kok. Nah, ini tuh namanya gamet. Sekarang, cara mencari gamet tuh tadinya kan kita pakai tabel kan. Kayak misalnya ini B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kita cari begini gitu kan. Dari tadi kan kita kayak gini nih. Sebenarnya, kalau tanpa kayak gini, kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya itu ini, 2 pangkat N. N itu apa? N adalah jumlah heterozigot. Dulu kok ini heterozigot sih? Maaf ya. Heterozigot harusnya. Jumlah heterozigot. Kita pakai contoh baru deh. Misalkan ada apa ya? A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ngaco banget sih, tapi udah. Nah, kalau di sini berarti jumlah M-nya itu 2, jumlah heterozigotnya 2. Karena ini A besar yang pertama ini, yang kedua yang ini, A besar A kecil dan B besar B kecil. Ini kita hitungnya 2. Jadi jumlah gametnya tanpa kita bikin tabel, kita tahu nih kalau jumlah gamet dari ini A besar A kecil B besar B kecil adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau nggak percaya kita buktiin aja. Jadi kan A besar A kecil B besar B kecil. Berarti gametnya nanti ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kita pakai tabel. Nah, berarti pertama ada A besar, B kecil, A kecil, B besar, A besar, B kecil, dan A kecil, B kecil. Berarti ini kalau dijumlahin ada berapa? 4. Ada 4. 4, Kak. Sesuai nggak sama ini? Sesuai. Iya, gitu. Jadi, aku nunjukin ke kalian cara untuk mencari jumlah gamet tanpa kalian bikin tabel. Siapa tahu kan ada soal nanyain tentang kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu satu bikin tabel. Misalnya nanti ada A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar gitu kan. Berarti nanti kalian bikin tabel kan 3 arah. Kan. Gitu. Iwan paham ya? Oke, Iwan paham. Ini berlaku buat kesilangan yang dominan aja atau gimana? Atau semuanya bisa? Semuanya bisa. Karena kan mau dominan, mau intermediate itu kan nggak berpengaruh dalam persilangan gamet. Gametnya tetap segitu-segitu aja. Palingan yang kalian hati-hati itu harus di fenotipenya. Mau tanya, Ya, kenapa? dari tadi kan F1-nya kan 100%. Kalau misalnya 50% gitu gimana ya? Mungkin itu ke latihan soal aja kali ya. Ada nggak soal-soal kayak gitu? Iya, nggak tahu deh. Nggak terlalu cek soal lihat gitu. Nanti Pak, deh mungkin. boleh kembali dulu ke atas. Oke. Kak, angka 2 itu dari rumus 2 pangkat N itu udah dari sananya sendiri atau dari mana, Kak? Iya. Gimana? Dari sananya. 2 pangkat M. Itu kalau misalnya kalian menyilangkan dua induk nih, dan dia punya 3 sifat, misalnya dia berlaku 2 pangkat N, nanti jadinya ada 8 gamet. Ya, jadi contoh kayak yang tadi aku sebutin. Kan ada soal iseng nih, dia nyebutin 3 sifat, A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Artinya ada berapa heterozigot? 3. 3. Jadi nanti gametnya itu 2 pangkat 3, yaitu 8. Gitu. Tadi mau dikatasin kemana, Su? Bentar. Tadi ada yang minta. Udah cukup, Kak, di situ. Ya tadi ada yang minta deh. Ya udah. Udah. Ya udah. Kak, saya juga mau ngelihat yang paling atas, soalnya tadi saya telat itu masuknya. Oke, nanti insya Allah di-share kok, tenang aja kalau kalian Nanti filenya bakalan di-share kok. filenya insya Allah di-share di grup. Sekarang kalian semua siapin quizzes ya, kita latihannya di quizzes. Quizzes itu linknya di sini, dan kalian masukin kodenya kayak apa sih? Gimana, Kak? Kalian join, masuk ke quizzes.com, linknya itu yang aku kasih di chat Zoom.
Kodenya 426-287. Ayo, ditunggu. Ayo semuanya join ya, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak bisa juga nggak apa-apa. Nanti gimana? Iya, Iya, Kak. semangat. Aku lihat lagi nih soal yang banyak soalnya. Oke, kita ke soal ini aja kali ya, nomor 16, 15, 19. Kita lihat nih, nggak banyak banget sih yang salah. Sedikit dong, cuman kita ini aja. 19. Berikut yang merupakan simbol genetik homozigot dominan. Homozigot itu maksudnya apa sih? Dia kalau nggak besar dua-duanya, besar-besar, dia dua-duanya kecil-kecil hurufnya. Artinya homozigot. Dominan artinya dua-duanya harus besar. Berarti jawabannya jelas-jelas yang A ya. Kalau ini yang ininya homozigot dominan, tapi ininya homozigot resesif. Homozigot dominan, tapi yang ininya homozigot resesif. Yang ininya, ini heterozigot, ini juga heterozigot. Tadi kan di soal awal-awal ada ya, ini dua-duanya homozigot resesif. Terus ada lagi nomor 21. 21 juga. 21 mana nih? Sifat unggul tanaman yang sering disembangkan kecuali ini ya, buah mudah busuk. Kalau kalian teliti, ngapain gitu petani bikin buah mudah busuk? Jangan, ini mah logika aja nih, nggak terlalu susah sebenarnya ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nomor 25 nih. Yang mana? Ada 25. Lihat ya. Persilangan di atas termasuk persilangan apa nih? Wah, kan aku udah bilang tadi, Kak Fitri udah jelasin ya tadi. Dia parentalnya yang satu merah, yang satu putih. Nah, yang satu merah, yang satu putih itu hasilnya merah muda. Artinya dia menciptakan suatu fenotip yang baru. Artinya dia persilangannya intermediate. Terus monohibrid apa dihibrid sih? Maksudnya monohibrid, dihibrid itu apa sih? Kalau monohibrid, berarti dia cuma ada satu sifat. Kalau dihibrid, berarti itu ada dua sifat. Kalau ini cuma ada satu sifat ya, yaitu sifat warnanya dia. Berarti jawabannya yang C. Oke. Oke, mantap. Untuk yang tadi zat melanin ini jawabannya adalah albino ya. Albino itu orang tahu nggak sih, kalian pernah lihat orang yang kayak kulitnya tidak berwarna, sangat-sangat putih, tapi itu sebenarnya bukan putih, tapi tidak memiliki zat melanin di tubuh dia. Semakin kulit seseorang semakin gelap, maka zat melaninnya itu semakin banyak. Iya, tadi ada yang cantik. Oke. Ini aku jawab nih soal terakhir. Jika apel berukuran besar merupakan sifat yang dominan terhadap apel yang kecil. Genotip apel yang besar adalah apel yang besar dominan. Berarti pastinya dia itu nggak heterozigot nih kalau gini. Bisa sih, tapi kalau biasanya kalau dominan itu
suatu gamet disimbolkan dengan yang dominan. Berarti kalau dia dominannya besar, kita biasanya simbolinnya pakai yang si B. Terus genotipnya yang besar pastinya yang A lah. Kecuali ada pilihan BB. Nah, ini juga benar. Kalau misalkan ada 2 pilihan. Sulha, Iya, tadi ada yang request nomor 22 katanya. 22. Oke, ini terakhir deh. Bunga mirabilis jalapa merah disilakan dengan bunga mirabilis jalapa putih warna merah muda. F1-nya 100% merah muda. Ya. Berarti dia antara M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil juga. Berarti gametnya ada ini. Besar M kecil dia jadi begini. Gini ya. Sesuai ini insya Allah udah paham. Setelah itu kita bandingin. Dia ada yang M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. Maksudnya apa sih? Oh, ternyata kalau M besar artinya dua-duanya dominan, merahnya dominan. Kalau M besar M kecil ini, karena dia intermediate nih, tadi katanya merah muda, berarti ini tuh merah muda nih. Merah sama merah menghasilkan merah muda. Ini merah muda. Dan kalau misalnya dia resesif, dua-duanya kecil-kecil, berarti ini putih. Gimana nih? Yang tadi request sudah paham belum? Udah, Kak. Alhamdulillah. Kayaknya kita cukupin dulu sampai sini. Nanti insya Allah. Bentar. Ya? Tadi ada yang nanya di chat. Apa tuh? Nanya apa tuh? Sorry. Kalau aku nggak sambil lihat chat nih. Fitri boleh dong bacain, Fitri? Aku juga nggak baca pertanyaan deh. Pertanyaan yang mana nih, Zak? Soalnya aku ngebacanya yang coret-coret tadi. Dia nanya, Kak, nanti yang dicoret-coret ini dibagi juga ya, Kak, ke grup? Iya. Kirain pertanyaan soal. Ini tadi ada terakhir banget nih, sifat gen yang tidak selalu nampak. Jadi kalau baru muncul ini adalah gen resesif ya. Jadi dia pasti kalau misalkan ada A kecil sama besar, dia nggak bakal nampak. Dia bakal nampaknya jadi yang dominan. Pasti nampaknya jadi dominan. Dia baru akan nampak kalau bersama dengan gen resesif lain. Kayak gitu. Alhamdulillah. Antusias sekali ya sore ini ya. Aku stop share dulu. Gimana? Insya Allah nanti, aduh sedih banget. Ada yang nanya lagi, tapi udah waktunya habis. Kita insya Allah bertemu di lain waktu ya. Nanti aku share juga kok sama jawaban quizisnya ya. Selamat semuanya. Oke, kita tutup karena dari kita mulai dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita sore ini, kita tutup dengan doa dan berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Makasih semuanya. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Dadah semuanya. Terima kasih, Kak. Dadah. Terima kasih semua. Keren, hebat. Iya.